Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Dia telah menolong kita sehingga kita bisa bersama-sama membuat video pada malam ini. Sebelum saja untuk menyampaikan pembahasan tentang kaidah pemakaian huruf dan kaidah kata atau konsep dasar kata, terlebih dahulu yang saya hormati Dasun Pengampu Ibu Mastawati Nduru SPD MHUM, dan serta dengan teman-teman saya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaidah pemakaian huruf. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaidah pemakaian huruf. Perlu kita tahu adalah kaidah itu adalah sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa yang termasuk dalam pembuatan suatu teks. Nah, di sini ada tentang huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 24 huruf. Di sini ada huruf kapital, huruf non kapital, atau cara untuk mengucapkan. Nah, di sini ada huruf kapital itu adalah untuk menggunakan huruf kapital, yaitu seperti contoh, seperti ketika dibuat surat edaran yang sudah resmi, wajib dipakai judul suratnya itu adalah huruf kapital. Nah, di sini ada huruf vokal. Maksudnya huruf vokal yang melambangkan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, E, dan seterusnya. Nah, maksudnya ini A, I, O, E ini adalah huruf yang tidak mempunyai pasangan dalam setiap satu kata. Maksudnya kalau misalnya dibilang A, ya A, istilahnya nggak ada pasangan lain atau tambahan huruf. Seperti E, ya seperti E, nggak ada lagi pasangannya. Nah, itulah salah satu contoh A, E, I, O, E. Nah, di sini lagi ada contoh pemakaian dalam kata. Seperti huruf vokal, seperti ambil contoh huruf A. Huruf A posisi awal itu ada kalimat seperti api. Nah, begitu juga posisi tengah ada kalimat padi, dan posisi terakhir adalah lusa. Nah, maksudnya ini adalah posisi akhir ini wajib huruf A itu posisinya terakhir. Begitu juga posisi tengah, posisi A itu harus di tengah. Begitu juga posisi awal harus pertama. Nah, dan kedua, huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, contoh pemakaian dalam kata tersebut yaitu seperti huruf konsonan, seperti huruf B. B posisi awal itu bahasa, tapi posisi tengah sebut, dan posisi terakhir adab. Maksudnya huruf B itu posisinya, contoh kalau posisi B itu wajib di tengah, dan begitu juga posisi akhir wajib posisinya terakhir, dan begitu juga posisi awal wajib B-nya harus pertama, dan seterusnya. Ada huruf diftong. Maksudnya ini di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan
huruf vokal a, ai, au, e, dan oi. Maksudnya ini adalah ada salah satu contoh pemakaian dalam kata. Seperti huruf diftong posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. Seperti aileron. Seperti posisi tengah, balairung. Seperti posisi terakhir, pandai. Dan seterusnya lagi tentang gabungan huruf konsonan. Artinya gabungan huruf konsonan ini yaitu KH, NG, NY, dan SY. Dia mempunyai masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yaitu ada beberapa contoh lagi pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan, yaitu seperti contoh kalimat KH dan posisi awalnya khusus, dan posisi tengah akhir, dan posisi terakhir tarikh. Nah, seterusnya huruf kapital. Huruf kapital ini dipakai sebagai awal kalimat. Contoh huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama atau unsur nama orang yang termasuk julukan kapital. Huruf kapital seperti nama orang yang termasuk nama orang pertama, nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama. Huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Jaini. Nah, dan seterusnya itu yaitu huruf miring. Artinya huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan yang termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya contoh seperti saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdoel Moyes. Dan ada lagi contohnya itu huruf miring itu dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dan ada lagi huruf miring, salah satu contoh lagi yaitu kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya upacara, usi juek, tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Dan yang terakhir adalah huruf tebal. Maksudnya huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, misalnya huruf udah seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia kata et dalam ungkapan ora et labora. Berarti dan huruf tebal dan dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, sub, dan seterusnya. Terima kasih dari pembahasan saya. Saya ucapkan ya'ahu. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaidah kata, konsep dasar kata. Kaidah itu pedoman, patokan atau aturan yang lebih dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ada salah satu contoh kaidah kata meliputi yaitu 1. Penggabungan kata, penulisan kata ganti, kata turunan, serta singkat dan akronim. Kata merupakan alat penyalur gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata dijalin satukan melalui penggabungan dalam suatu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis. Setiap rangkaian hendaknya mengandung makna yang bersyarat agar yang orang lain mampu memahami maksudnya.
kita mempunyai cara kita mempunyai cara ini, maka akan tercipta komunikasi dua arah yang baik dan harmonis. Kata-kata digunakan dalam kegiatan komunikasi dan dapat diterapkan melalui berbagai media, yaitu media lisan atau media tulisan. Nah, itu satu satu gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata adalah gabungan antara bentuk terikat dengan kata dasar. Penggabungan kata termasuk istilah khusus, ditulis terpisah, dan ada salah satu contoh, yaitu orang tua, ibu kota, sepak bola. Kedua, kata ganti. Maksudnya ini adalah kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nominal atau kata ganting digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Contohnya ku, kau, mu, dan engkau. Ketidakjujuran tidak kusukai. Ketidakjujuran tidak aku sukai, dan aku tahu buku itu milikmu. Lawan harus engkau kalahkan dengan cara yang sportif. Selanjutnya, kata turunan. Kata turunan ini adalah bentuk dasar yang berupa gabungan dan sekaligus mendapatkan awal dan akhirnya. Seperti contoh kata yang tidak adil, seperti istilahnya ketidakadilan, dan seterusnya. Singkat akronim itu adalah singkat nama orang gelar, sapaan, jabatan, dan perangkat yang diikuti dengan tanda titik. Seperti contoh, ada salah satu contoh seperti doktor, prof, dan lain-lain, seperti DRS titik koma, baru prof, baru pakai lagi titik koma. Akronim ini adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf, yaitu gabungan suku kata, contoh SIM, Bapenas, ABRI, dan lain-lain. Selanjutnya, pembentukan kata. Pembentukan kata imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata imbuhan. Dan ada beberapa contoh yang dikatakan dalam bentuk prefiks awalan, yaitu seperti ke, kepada, kedua, dan lain-lain. Seperti berjalan, berbicara, bermalam. Nah, yang terakhir adalah kata ulang. Maksudnya kata ulang ini adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata ulang ini memiliki beberapa makna. Banyak yang bermacam-macam, contoh daun, bibit, bibitan, lauk pauk, dan buah-buah sayur mayur